Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgawan Samudra dengan NIM 2410220018. Prodi Sistem Informasi. Di sini dosennya Bu Nungki Anditiasari MPD. Di sini saya mau mereview jurnal jawaban ujian matematika dasar. Ya, dengan judul penerapan logika fusi pada sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan kualitas telur bebek. Jurnal dari Jutis Studi Teknik Informatika dan Fakultas Teknik, ISSN 22525351, volume dan halaman vol 701 bulan April 2019, tahun 2019. Penulisnya Agus Wantoro, Kurnia Muludi, dan Sukisno. Reviewnya Virgawan Samudra, tanggal 18 Agustus. Ya, yang di sini review jurnal. Judul pertama dari abstrak, telur bebek adalah salah satu sumber protein hewani yang lezat, mudah dicerna, dan memiliki kandungan gizi yang tinggi dibandingkan dengan telur unggas lainnya yang dimaksud dengan seperti telur ayam, intinya yang selain telur bebek. Dan dilanjut, telur bebek memiliki keunggulan berupa kandungan mineral, vitamin B6, asam pantotenat, vitamin A, vitamin E, dan vitamin B12 yang melimpah. Ya, telur bebek sangat banyak sekali manfaatnya. Dan dilanjut, namun kurangnya ketelitian dan pengetahuan masyarakat dalam memilih telur bebek yang berkualitas untuk dikonsumsi menjadi tantangan tersendiri. Kebiasaan masyarakat yang cenderung hanya memilih berdasarkan warna cangkang dan menguncang telur juga seringkali tidak efektif, karena sistem pendukung keputusan untuk pemilihan telur bebek dirancang dengan tujuan membantu masyarakat menentukan telur bebek yang berkualitas dan layak konsumsi. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, observasi, dan wawancara. Dari hasil pengujian menggunakan 10 sampel telur bebek, ditemukan bahwa sistem menyatakan 2 dari 10 telur tidak layak konsumsi. Dengan demikian, tingkat akurasi sistem ini mencapai 80%. Dan pendahuluan, telur bebek merupakan salah satu protein hewani yang mudah dicerna, bergizi tinggi, dan kaya vitamin serta mineral. Intinya banyak banget lah kandungannya. Kandungan nutrisi dalam telur bebek mencakup 13 protein, 12 lemak, serta berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin B6, asam pantoten, vitamin A, vitamin E, dan vitamin B12. Karena kandungan gizinya yang tinggi, telur bebek sangat dianjurkan untuk anak-anak dalam masa tumbuh kembang karena membutuhkan banyak gizi. Ibu hamil contohnya dan menyusui. Selain dikonsumsi langsung, telur bebek juga sering digunakan dalam berbagai produk olahan seperti kue dan telur asin.
telur bebek digemari masyarakat karena harganya yang terjangkau dan ketersediaannya yang mudah, baik di pasar maupun dari peternak langsung. Sebagai gambaran, populasi bebek di Lampung pada tahun 2017 mencapai 717,252 ekor dengan produksi telur sebanyak 4.645 butir. Namun dalam memilih telur, masyarakat cenderung hanya memperhatikan kondisi kulit luar atau mengguncang telur untuk memastikan kualitasnya. Meskipun metode tersebut belum tentu menjamin bahwa telur layak konsumsi, kurangnya ketelitian dan minimnya pengetahuan masyarakat dalam memilih telur yang berkualitas menjadi alasan penting untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis logika fusi. Logika fusi sebagai pengembangan dari logika klasik memungkinkan penilaian kualitas telur dengan derajat keanggotaan yang berbeda dalam berbagai himpunan. Berbeda dengan logika, dua nilai yang hanya memiliki status benar atau salah. Berdasarkan pendekatan ini dirancang SPK pemilihan telur bebek kualitas untuk konsumsi. Sistem ini menggunakan parameter seperti berat telur serta kualitas putih dan kuning telur untuk menentukan kelayakannya, sehingga membantu masyarakat memilih telur yang benar-benar kualitas dan layak konsumsi dengan efektif. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode logika fusi dan SPK. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur, observasi, dan wawancara. Hasil dan pembahasan jadi dapat disimpulkan bahwa dari 10 sampel telur yang digunakan untuk mendapatkan perbandingan antara menurut pedagang telur bebek dan sistem, dinyatakan bahwa hasilnya yaitu 2 dari 10 telur dinyatakan tidak layak menurut sistem, jadi akurasi yang dapat 80%, tidak mencapai angka 100%. Kesimpulannya, pentingnya pemilihan telur bebek berkualitas yang seringkali dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat, seperti melihat warna cangkang dan mengguncangkan telur, sudah tidak asing lagi ya. Namun cara ini kurang akurat dalam memastikan kualitas telur. Untuk itu, sistem pendukung keputusan berbasis logika fusi dikembangkan untuk membantu masyarakat memilih telur bebek yang berkualitas dengan lebih objektif. Pengguna logika fusi dapat menangani ketidakpastian dalam penelitian kualitas telur dan memberikan keputusan yang lebih tepat berdasarkan berbagai parameter seperti berat, warna putih telur, dan kuning telur. Keaslian artikel ini merupakan hasil penelitian asli yang dilakukan oleh Sri Nurhayati dan Imam Imanuddin dari program studi sistem komputer Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi, menunjukkan bahwa penelitian telah melalui proses review yang ketat, jadi sangat kuat berarti ya.
Referensi artikel ini mengutip beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas, termasuk pengguna logika fusi dalam konteks produksi dan pengambilan keputusan. Referensi tersebut memberikan dasar teori yang kuat untuk penelitian ini dan menunjukkan bahwa penulis telah melakukan tinjauan literatur yang memadai. Kritik metode fusi Mamdani. Pengguna logika fusi Mamdani dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang sesuai untuk menangani ketidakpastian dalam prediksi penggandaan peralatan. Namun metode ini dapat dikritik karena mungkin tidak seefisien metode lain seperti adaptive neurofusi, inference system dalam menangani data yang lebih kompleks. Oh ya, maaf, izin minum dulu. Ya, kita lanjut. Tadi berarti data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari satu rumah sakit di Bandung. Hal ini dapat membatasi generalisasi hasil karena kondisi dan kebutuhan setiap rumah sakit bisa berbeda-beda. Dilanjut, kualitas analisis proses fusifikasi. Penelitian menjelaskan dengan baik proses fusifikasi termasuk pembuatan himpunan fusi dan fungsi keanggotaan. Namun detail lebih lanjut tentang bagaimana fungsi keanggotaan ditentukan dapat meningkatkan pemahaman pembaca. Ya, dilanjut. Relevan dengan topik. Relevan karena menawarkan solusi inovatif dan praktis dalam mengatasi masalah ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, baik dalam konsumsi produk pangan, telur bebek, maupun dalam pengelolaan sumber daya di rumah sakit. Pendekatan berbasis logika fusi menawarkan cara yang lebih terstruktur dan akurat untuk menangani ketidakpastian tersebut. Ya, dilanjut. Kontribusi pada teori penelitian. Kontribusi artikel ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memberikan contoh konkret penerapan logika fusi dalam konteks layanan kesehatan yang mungkin kurang dieksplorasi dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Ini membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut di bidang kesehatan menggunakan pendekatan serupa. Penelitian tentang pengambilan keputusan dalam proses pengelolaan kopi oleh Nurhayati dan Permana menunjukkan bahwa logika fusi tidak hanya terbatas pada prediksi, tetapi juga dapat diterapkan konteks pengambilan keputusan, memperluas cangkupan aplikasi logika fusi. Ya, dilanjut. Perbedaan dan persamaan. Perbedaannya, hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kebenaran sebesar 80,1%, sedangkan artikel lainnya mungkin melaporkan hasil yang berbeda berdasarkan kompleksitas data dan metode evaluasi yang digunakan. Persamaannya, kedua artikel menggunakan logika fusi Mamdani sebagai pendekatan utama untuk menangani masalah ketidakpastian dalam prediksi. Ini menunjukkan keefektifan metode ini dalam konteks yang berbeda. Ya, dilanjut. Ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Artikel ini mengusulkan penggunaan logika fusi Mamdani
sebagai metode untuk memprediksi kebutuhan penggandaan peralatan. Rumah tangga di rumah sakit. Pendekatan ini dianggap efektif dalam menangani ketidakpastian terkait jumlah kebutuhan peralatan bervariasi setiap tahun. Hal yang perlu diperbaiki, penggunaan algoritma machine learning, mengintegrasikan teknik machine learning dengan logika fusi untuk meningkatkan akurasi prediksi dan memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap data. Hal yang perlu dikembangkan integrasi metode hybrid, menggabungkan logika fusi dengan metode lainnya seperti machine learning atau algoritma genetika untuk meningkatkan akurasi prediksi. Misalnya menggunakan neural networks untuk mempelajari pola dari historis dan mengintegrasikan dengan model fusi untuk prediksi yang lebih baik. Hasil temuan tingkat kebenaran penelitian ini menemukan bahwa logika fusi memdani dapat memberikan prediksi dengan tingkat kebenaran sebesar 80,1%. Ini menunjukkan bahwa metode ini cukup akurat dalam memperkirakan jumlah penggandaan peralatan rumah tangga yang diperlukan. Dampak pada teknik penggunaan metode fusi. Penelitian ini menggunakan metode fusi yang kompleks, termasuk pembuatan himpunan fusi, aturan fusi, fungsi implikasi, dan defusifikasi. Ini menunjukkan bahwa teknik analisis data yang lebih lanjut dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Ya, dan selanjutnya untuk artikel jurnal yang kedua ya, langsung aja. Judulnya penerapan logika fusi memdani untuk prediksi penggandaan peralatan rumah tangga rumah sakit. Jurnal Sistem Komputer ISSN 22529039, volume dan halaman volume 8 nomor 2 Oktober 2019, halaman 81-87, tahun 2019. Penulis Sri Nur Hayati Imam Mamaduddin, reviewer Virgawan Samudra, tanggal 9 Maret. Ya, dilanjut. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan logika fusi memdani dalam memprediksi kebutuhan penggandaan peralatan rumah tangga di rumah sakit sebagai sarana pendukung pelayanan rumah sakit, memerlukan berbagai peralatan dan fasilitas untuk mencapai tujuannya. Salah satu fasilitas penting adalah peralatan rumah tangga seperti lampu pasien, nampan, tiang infus, troli obat, dan sebagainya. Masih banyak. Proses penggandaian peralatan ini melibatkan perkiraan jumlah kebutuhan berdasarkan stok yang tersedia dan tingkat kerusakan peralatan yang dapat berubah setiap tahun. Mengingat adanya ketidakpastian dalam kebutuhan tahunan, logika fusi digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Setiap data yang dioleh dengan logika fusi ditentukan nilai himpunan fusinya, fungsi keanggotaan, aturan rule, fungsi implikasi, serta proses defusifikasi. Keakuratan prediksi dihitung menggunakan mean percentage error atau MPE untuk mengukur tingkat kesalahan dalam perhitungan jumlah penggandaan. Dengan data input berupa stok peralatan yang ada dan jumlah penggandaan dengan data input berupa stok peralatan yang ada dan jumlah peralatan yang rusak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa logika fusi Mamdani mampu memprediksi kebutuhan pengadaan peralatan rumah tangga dengan tingkat akurasi sebesar 80,1%. Ya, selanjutnya pendahuluan sebagai salah satu layanan kesehatan, rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada pasien. Untuk mendukung hal ini diperlukan berbagai peralatan dan fasilitas termasuk peralatan rumah tangga seperti lampu pasien, nampan, tiang, infus, troli obat, dan lainnya. Proses pengadaan peralatan rumah tangga dilakukan dengan memperkirakan jumlah kebutuhan berdasarkan stok yang tersedia, mengingat kebutuhan setiap tahunnya dapat berbeda. Namun, proses pengadaan seringkali menghadapi kendala seperti tidak terpenuhinya semua kebutuhan peralatan atau terjadinya penumpukan pada jenis peralatan tertentu. Sementara anggaran telah dialokasikan untuk kebutuhan lain. Prediksi kebutuhan bertujuan untuk memperkirakan kebutuhan secara sistematis berdasarkan data masa lalu dan saat ini sehingga kesalahan dalam memenuhi kebutuhan dapat diminimalkan. Logika fusi dianggap efektif untuk menangani masalah ketidakpastian termasuk dalam proses prediksi. Logika ini mampu memetakan hubungan antara input dan output tanpa mengabaikan faktor-faktor yang memengaruhi. Berbagai penelitian sebelumnya telah membuktikan keberhasilan metode fusi Mamdani dalam prediksi dan pengambilan keputusan. Seperti pada kasus prediksi jumlah produksi minyak sawit, produksi karet, dan pengambilan keputusan pada proses pemanggangan kopi. Berdasarkan permasalahan ini, logika fusi Mamdani akan diterapkan untuk memprediksi kebutuhan pengadaan peralatan rumah tangga di rumah sakit dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas metode ini dalam meminimalkan ketidakpastian dan telur untuk menentukan kelayakannya, sehingga membantu masyarakat memilih telur yang benar-benar kualitas dan layak konsumsi, meningkatkan akurasi prediksi. Kesimpulan adalah bahwa logika fusi khususnya metode Mamdani efektif dalam mengatasi ketidakpastian untuk mendukung pengambilan keputusan. Pada kasus pemilihan kualitas telur bebek, logika fusi membantu memastikan kualitas berdasarkan parameter objektif. Sementara dalam pengadaan peralatan rumah tangga, rumah sakit, metode ini meningkatkan akurasi prediksi kebutuhan dan efisiensi alokan anggaran. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitasnya dalam berbagai bidang untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan andal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode logika fusi dan SPK. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur, observasi, dan wawancara. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berasal dari salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Jenis data yang dipakai adalah data jumlah persediaan peralatan pada tahun 2016. Terdiri dari jenis peralatan, jumlah stok yang tersedia, dan kondisi dari peralatan tersebut. Kritik metode fusi Mamdani sangat bergantung pada parameter seperti fungsi keanggotaan, aturan, dan batasan fusi yang ditentukan secara manual.
Hal ini dapat menghasilkan bias atau inkonsistensi jika parameter tidak dirancang dengan standar yang jelas atau berdasarkan data yang kurang representatif, meningkatkan akurasi prediksi. Ya, selanjutnya metode penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berasal dari salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Jenis data yang dipakai adalah data jumlah persediaan peralatan pada tahun 2016 terdiri dari jenis peralatan, jumlah stok yang tersedia, dan kondisi dari peralatan tersebut. Hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa logika fusi Mamdani dapat digunakan untuk prediksi pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit berdasarkan jumlah stok peralatan yang ada dan jumlah kondisi peralatan yang rusak. Logika fusi dapat digunakan karena tingkat kebenaran mencapai 81,1%. Ya, selanjutnya kesimpulan. Pentingnya pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal. Proses pengadaan ini melibatkan perkiraan kebutuhan yang dapat bervariasi setiap tahunnya yang memerlukan prediksi akurasi untuk menghindari kekurangan atau penumpukan peralatan penggunaan. Logika fusi Mamdani untuk memprediksi jumlah pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit dapat membantu mengurangi kesalahan prediksi dan memastikan alokasi dana yang lebih efisien. Metode ini mampu menangani ketidakpastian yang muncul dalam perencanaan pengadaan berdasarkan data historis dan kondisi saat ini. Ya, selanjutnya keaslian. Penelitian ini dilakukan oleh Sri Nur Hayati dan Imam Imanuddin dari Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. Penulis-penulis ini memiliki latar belakang yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu penggunaan logika fusi dalam prediksi pengadaan peralatan rumah tangga di rumah sakit. Referensi penelitian ini mengutip beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti penggunaan logika fusi untuk sistem prediksi. Ya, selanjutnya kritik metode. Meskipun logika fusi Mamdani menunjukkan efektivitas dalam prediksi pengadaan peralatan rumah tangga, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan, seperti generalisasi dan kompleksitas data. Ya, selanjutnya kualitas analisis. Terdapat 9 aturan fusi yang dikembangkan berdasarkan kombinasi kondisi stok yang keadaan peralatan penjelasan menangani. Bagaimana aturan tersebut ditentukan dan diuji akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang validitas model. Selanjutnya relevan dengan topik peralatan medis, peralatan kebersihan, peralatan dapur, peralatan tempat tidur, peralatan kenyamanan yang harus ada di pengadaan rumah tangga rumah sakit. Ya, kontribusi pada teori penelitian memfokuskan penggunaan sumber daya secara efektif, kualitas peralatan dan pelayanan, mengidentifikasi dan mengelola resiko pengadaan, mempertimbangkan dampak inflasi dan perubahan ekonomi. Selanjutnya hubungan tematik antar artikel penelitian tentang pengembalian alat pengadaan rumah tangga rumah sakit menunjukkan bahwa logika fusi tidak hanya terbatas pada prediksi tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks pengambilan keputusan. Perbedaan dan persamaan. Perbedaan hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kebenaran sebesar 80,1%,
sedangkan artikel lain mungkin melaporkan hasil yang berbeda berdasarkan kompleksitas dan metode evaluasi yang digunakan. Dan selanjutnya persamaan. Kedua artikel menggunakan logika fusi Mamdani sebagai pendekatan utama untuk menangani masalah ketidakpastian dalam prediksi. Ini menunjukkan keefektifan metode ini dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya, ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Logika fusi, khususnya metode Mamdani, menawarkan pendekatan inovatif dalam mendukung pengambilan keputusan yang melibatkan ketidakpastian dan kompleksitas. Pada penelitian ini, logika fusi diterapkan untuk meningkatkan akurasi dua konteks berbeda, yaitu penentuan penggandaan rumah tangga rumah sakit berdasarkan parameter tertentu dan prediksi penggandaan peralatan rumah tangga rumah sakit. Dengan hasil akurasi prediksi di atas 80%, pendekatan ini membuktikan kemampuan dalam menghasilkan keputusan yang lebih objektif dibandingkan metode konvensional. Gagasan pengembangan lebih lanjut dapat mencakup integrasi dengan machine learning atau algoritma hybrid untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi pada berbagai bidang penerapan lainnya. Hak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan: perluasan basis data, pengumpulan lebih banyak data historis yang berbagai rumah sakit dapat meningkatkan akurasi prediksi. Hal yang perlu dikembangkan: integrasi dengan sistem informasi rumah sakit, mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan manajemen inventaris rumah sakit untuk memudahkan pengambilan keputusan berbasis data real time. Usulan pengembangan sistem informasi manajemen: membangun antarmuka pengguna yang intuitif untuk memudahkan staf rumah sakit dalam mengakses hasil prediksi dan melakukan penggandaan peralatan. Antarmuka ini dapat mencakup dashboard, visualisasi data yang menunjukkan status penggandaan dan stok peralatan. Hasil temuan menunjukkan bahwa logika fusi Mamdani dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan pengadaan secara akurat dengan tingkat kebenaran sebesar 80,1%. Proses prediksi melibatkan beberapa tahapan, yaitu fusifikasi, pembuatan aturan fusi, fungsi implikasi, dan defusifikasi, yang semuanya berkontribusi pada akurasi hasil. Dengan data input berupa stok peralatan yang tersedia dan jumlah peralatan yang rusak, sistem mampu memberikan estimasi kebutuhan secara sistematis sehingga dapat membantu mengurangi kesalahan prediksi dan memastikan efisiensi alokasi dana. Hal ini membuktikan efektivitas logika fusi dalam menangani ketidakpastian dan mendukung proses pengambilan keputusan di sektor kesehatan. Dampak pada teknik antarmuka pengguna intuitif: penelitian ini merekomendasikan pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif untuk memudahkan staf rumah sakit dalam mengakses hasil prediksi dan melakukan penggandaan peralatan. Antarmuka ini dapat mencakup dashboard, visualisasi data yang menunjukkan status penggandaan dan stok peralatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logika fusi Mamdani dapat digunakan untuk memprediksi pengadaan peralatan rumah tangga dengan tingkat kebenaran mencapai 80,1%. Ini menandakan bahwa metode ini efektif dalam memberikan estimasi yang akurat untuk kebutuhan peralatan. Ya, sekian, cukup, cuma segitu saja review dari saya, Virgawan Samudra. Terima kasih.
atas waktunya dan mohon maaf kalau ada kata-kata dan perilaku yang membuat hati Anda merasa tidak nyaman atau gimana. Tolong maafkan. Ya, sekian, terima kasih. Dikumur dihukumnya. Wassalamualaikum semuanya.